Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran Neuro Polyglot System. Sebelum memulai untuk mengingat beberapa kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. Dan 3 tahapan penting tersebut yaitu, yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti Anda akan dipandu melalui audio beberapa pengucapan dalam 7 atau 8 bahasa yang sudah kita sediakan. Sedangkan yang kedua yaitu asosiasi. Jadi nanti Anda akan dipandu untuk mengasosiasikan gambaran-gambaran yang sudah ada pada slide yang nantinya akan kita ingat. Dan yang terakhir yaitu narasi cerita. Nah, jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu melalui narasi-narasi yang sudah kita suguhkan dalam video kali ini. Dan itu saja, saya ucapkan selamat belajar untuk menjadi seorang polyglot bersama Neuro Polyglot System. Kosakata strawberry. Strawberry dalam bahasa Inggris yaitu strawberry, strawberry, strawberry. Strawberry dalam bahasa Perancis, la fraise, la fraise, la fraise. Strawberry dalam bahasa Jerman, die Erdbeere, die Erdbeere, die Erdbeere. Strawberry dalam bahasa Spanyol, la fresa, la fresa, la fresa. Strawberry dalam bahasa Arab, al farolah, al farolah, al farolah. Strawberry dalam bahasa Jepang, ichigo, ichigo, ichigo. Strawberry dalam bahasa Korea, talgi, talgi, talgi. Strawberry dalam bahasa Mandarin, chow mei, chow mei, chow mei. Sekarang kita asosiasikan untuk kata strawberry dalam bahasa Inggris, yaitu strawberry digambarkan dengan buah strawberry. Strawberry dalam bahasa Jerman, die Erdbeere digambarkan dengan ember. Strawberry dalam bahasa Perancis, la fraise digambarkan dengan nama seorang pesinetron, yaitu Fraisa Nasution. Strawberry dalam bahasa Spanyol, la fresa digambarkan dengan nama seorang pesinetron, yaitu Prisa Nasution. Strawberry dalam bahasa Arab, farolah digambarkan dengan bentuk ember yang separuh. Strawberry dalam bahasa Jepang, ichigo digambarkan dengan uang 25 rupiah atau uang jigo. Strawberry dalam bahasa Korea, talgi digambarkan dengan nama sebuah kota, Brastagi. Strawberry dalam bahasa Mandarin, chow mei digambarkan dengan makanan somei. Sekarang, coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Bayangkan, buah stroberi milik Fresa Nasution ditaruh ke sebuah ember yang bentuknya separuh. Lalu, ditukarkan dengan uang 25 atau uang jigo, pergi ke Brastagi untuk membeli somei. Saya ulangi narasinya, bayangkan buah stroberi milik Frisa Nasution itu dimasukkan ke dalam sebuah ember, tapi bentuk embernya itu separuh, lalu dijual jigo atau 25 perak ke kota Brastagi untuk dibelikan somei. Polyglot kompilasi. Kosakata apel. Apel dalam bahasa Inggris yaitu apple, apple, apple. Apel dalam bahasa Jerman yaitu der Apfel, der Apfel, der Apfel. Apel dalam bahasa Perancis yaitu la pomme, la pomme, la pomme. Apel dalam bahasa Spanyol yaitu
La manzana. La manzana. La manzana. Apel dalam bahasa Arab yaitu tufah. 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 Apel dalam bahasa Jepang yaitu ringo. 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 Apel dalam bahasa Korea yaitu sagwa. 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 Apel dalam bahasa Mandarin yaitu pengkuo. 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 Untuk kata apel dalam bahasa Inggris digambarkan dengan buah apel. Untuk kata der Apfel dalam bahasa Jerman digambarkan dengan buah apel. Untuk kata apel dalam bahasa Perancis, la pomme digambarkan dengan pom bensin. Untuk bahasa Spanyol apel, la manzana digambarkan dengan obat mensana. Untuk kata apel dalam bahasa Arab, tufah digambarkan dengan tifatul sumbiring. Saya ulangi, tifatul sembiring, Menteri Teknologi. Sedangkan untuk kata apel dalam bahasa Jepang yaitu ringo, digambarkan dengan artis Agus Ringo. Apel dalam bahasa Korea, sagwa, digambarkan dengan museum satwa. Apel dalam bahasa Mandarin, pingguo, digambarkan dengan seekor penguin. Sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, narasinya yaitu bayangkan ada sebuah apel dan obat mensana di pom bensin. Apel dan obat mensana itu milik Menteri Teknologi, yaitu Tifatul Sembiring, dan milik Agus Ringo. Pada saat mereka mengunjungi museum satwa melihat seekor penguin. Saya ulangi, bayangkan ada sebuah apel dan obat mensana tertinggal di pom bensin. Apel dan mensana itu milik Menteri Tifatul Sembiring dan milik Agus Ringo artis. Pada saat mereka berdua mengunjungi museum satwa untuk melihat binatang penguin. Kosakata mendapat. Mendapat dalam bahasa Inggris yaitu get. 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 Mendapat dalam bahasa Perancis yaitu recevoir atau obtenir. Reservoir atau obtenir. Reservoir atau obtenir. Mendapat dalam bahasa Jerman yaitu bekommen. 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 Mendapat dalam bahasa Spanyol yaitu Jäger. 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 Mendapat dalam bahasa Jepang yaitu Eru. 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 Mendapat dalam bahasa Korea yaitu Bada. 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 Mendapat dalam bahasa Mandarin yaitu Tetao. 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 Sekarang kita asosiasikan untuk kata mendapat dalam bahasa Inggris get, kita gambarkan dengan merek sebuah mobil Hyundai Get. Mendapat dalam bahasa Perancis reservoir, kita gambarkan dengan uang receh. Mendapat dalam bahasa Jerman bekommen, kita gambarkan dengan nama seorang pesepak bola dari Manchester United, David Beckham. Mendapat dalam bahasa Spanyol Jäger, kita gambarkan dengan segar sari. Mendapat dalam bahasa Jepang Eru, kita gambarkan dengan swalayan hero. Mendapat dalam bahasa Korea Bada, kita gambarkan dengan bedah buku. Mendapat dalam bahasa Mandarin Tetao, kita gambarkan dengan tato. Baik, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Narasinya yaitu bayangkan
David Beckham mendapat hadiah mobil Hyundai Getz dan uang receh oleh swalayan Hero pada saat dia membeli segar sari dan menghadiri acara bedah buku sambil mentato tubuhnya. Saya ulangi, bayangkan David Beckham, pemain Manchester United, dia mendapatkan hadiah mobil Hyundai Getz dan uang receh pada saat dia berada di swalayan Hero untuk berbelanja segar sari dan menghadiri acara bedah buku sambil bikin tato. Kosakata membuat. Membuat dalam bahasa Inggris yaitu make. Membuat dalam bahasa Perancis yaitu faire. Membuat dalam bahasa Jerman yaitu machen. Membuat dalam bahasa Spanyol yaitu hacer. Membuat dalam bahasa Jepang yaitu sukuru. Membuat dalam bahasa Korea yaitu mandelda. Membuat dalam bahasa Mandarin yaitu chuo. Sekarang kita asosiasikan untuk kata membuat dalam bahasa Inggris make, kita gambarkan dengan seorang pria yang sedang make up. Sedangkan membuat dalam bahasa Perancis faire, kita gambarkan dengan Jakarta Fair. Membuat dalam bahasa Jerman machen, kita gambarkan dengan seseorang yang sedang makan. Membuat dalam bahasa Spanyol Acer, kita gambarkan dengan laptop merek Acer. Membuat dalam bahasa Jepang sukuru, kita gambarkan dengan acara syukuran. Membuat dalam bahasa Korea yaitu mandelda, kita gambarkan dengan almarhum Presiden Afrika Mandela. Membuat dalam bahasa Mandarin chuo, kita gambarkan dengan balita cowok. Sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Narasinya yaitu bayangkan ada seorang cowok, dia sedang make up-an karena dia ingin menghadiri acara Jakarta Fair untuk membeli laptop merek Acer untuk menghadiri acara syukuran makan-makan Presiden Mandela atas kelahiran cucunya yang berjenis kelamin cowok. Saya ulangi, bayangkan ada seorang pria, dia make up-an karena ingin datang ke Jakarta Fair untuk membeli laptop merek Acer. Untuk menghadiri acara syukuran, makan-makan Presiden Afrika yaitu Presiden Mandela atas kelahiran cucunya yang berjenis kelamin cowok. Kosakata festival. Festival dalam bahasa Inggris yaitu festival. Festival dalam bahasa Perancis yaitu la fête. Atau les festival. Festival dalam bahasa Jerman yaitu das Festival atau das Fest. Das Festival atau das Fest. Das Festival atau das Fest. Festival dalam bahasa Spanyol yaitu el Festival. Festival dalam bahasa Arab yaitu Muharrijani. Festival dalam bahasa Jepang yaitu Matsuri.
Festival dalam bahasa Korea yaitu Chukjeoi, Chukjeoi, Chukjeoi. Festival dalam bahasa Mandarin yaitu Chiere, Chiere, Chiere. Sekarang kita asosiasikan untuk kata festival dalam bahasa Inggris festival digambarkan dengan festival band. Untuk kata festival dalam bahasa Prancis la fête atau Le Festival, kita gambarkan dengan pete. Untuk kata festival dalam bahasa Jerman, Das Festival, kita asosiasikan atau kita gambarkan dengan festival band. Untuk kata festival dalam bahasa Spanyol, El Festival, kita gambarkan dengan festival band. Untuk kata festival dalam bahasa Arab, Muharrijani, kita gambarkan dengan Bah Mahrijan. Untuk kata festival dalam bahasa Jepang Matsuri, kita gambarkan dengan pedangdut Mansur S. Untuk kata festival dalam bahasa Korea Chukjeoi, kita gambarkan dengan kota Jogja. Untuk kata festival dalam bahasa Mandarin Chiere, kita gambarkan dengan buah ceri. Baik, sekarang coba Anda imajinasikan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Narasinya yaitu, bayangkan ada sebuah festival band yang mana berhadiah pete. Jurinya adalah pedangdut Mansur S dan Mbah Mahrijan. Festival bandnya diadakan di kota Jogja sambil makan buah ceri. Saya ulangi, bayangkan ada sebuah festival band berhadiah pete yang mana jurinya adalah pedangdut Mansur S dan Mbah Mahrijan. Festival bandnya diselenggarakan di kota Jogja sambil makan buah ceri. Kosakata pergi. Pergi dalam bahasa Inggris yaitu go, go, go. Pergi dalam bahasa Prancis yaitu aller atau partir, aller atau partir, aller atau partir. Pergi dalam bahasa Jerman yaitu gehen, gehen, gehen. Pergi dalam bahasa Spanyol ir atau salir, ir atau salir, ir atau salir. Pergi dalam bahasa Jepang yaitu iku, iku, iku. Pergi dalam bahasa Korea, gada, gada, gada. Pergi dalam bahasa Mandarin, chu atau chou, chu atau chou, chu atau chou. Sekarang kita asosiasikan untuk kata pergi dalam bahasa Inggris, go, digambarkan dengan mobil Datsun Go. Pergi dalam bahasa Prancis, aller, digambarkan dengan minuman ale-ale. Pergi dalam bahasa Jerman, gehen, digambarkan dengan swalayan giant. Pergi dalam bahasa Spanyol, ir, digambarkan dengan lukisan Ir Soekarno. Pergi dalam bahasa Jepang, iku, digambarkan dengan artis pencaksilat, artis laga, Iko Uwais. Pergi dalam bahasa Korea, gada, digambarkan dengan tongkat gadah. Pergi dalam bahasa Mandarin, chu, digambarkan dengan pesinetron Cici Panda, atau Chow digambarkan dengan pesinetron laga Joe Taslim. Baik, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Narasinya yaitu, bayangkan Iko Uwais, dia mengendarai mobil Datsun Go untuk membeli minuman ale-ale di Giant Swalayan sambil membawa lukisan Ir Soekarno dan tongkat gadah untuk menemui artis Cici Panda dan artis
Joe Taslim. Saya ulangi, bayangkan Iko Uwais, dia mengendarai mobil Datsun Go untuk membeli minuman ale-ale. Membelinya di Giant Swalayan sambil membawa lukisan I.R. Soekarno dan tongkat gada. Lalu ketemu dengan Cici Panda dan Joe Taslim. Kosakata datang. Datang dalam bahasa Inggris yaitu come. 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 Datang dalam bahasa Perancis yaitu venir. 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 Datang dalam bahasa Jerman yaitu kommen. 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 Datang dalam bahasa Spanyol yaitu venir. 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 Datang dalam bahasa Jepang kuru. 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 Datang dalam bahasa Korea gada. 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 Datang dalam bahasa Mandarin lai. 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 Sekarang kita asosiasikan untuk kata datang dalam bahasa Inggris come, kita gambarkan dengan magic com. Datang dalam bahasa Perancis venir, kita gambarkan dengan seorang artis Fanny Rose. Datang dalam bahasa Jerman kommen, kita gambarkan dengan acara The Comment yang ada di Net TV. Datang dalam bahasa Spanyol venir, kita gambarkan dengan artis Fanny Rose. Datang dalam bahasa Jepang kuru, kita gambarkan dengan kru Trans 7. Datang dalam bahasa Korea gada, kita gambarkan dengan tongkat gada. Datang dalam bahasa Mandarin lai, kita gambarkan dengan Chiki Lace. Sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Bayangkan narasinya yaitu Fanny Rose, seorang artis bernama Fanny Rose, dia membawa magic com, datang ke acara The Comment. Didampingi oleh kru Trans 7 sambil membawa tongkat gada dan makan Chiki Lace. Saya ulangi, bayangkan artis atau pesinetron bernama Fanny Rose, dia datang membawa magic com ke acara The Comment. Didampingi oleh kru Trans 7 yang mana mereka membawa tongkat gada dan makan Chiki Lace. Kosakata mengajar. Mengajar dalam bahasa Inggris yaitu teach. 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 Mengajar dalam bahasa Perancis yaitu apprendre. 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 Mengajar dalam bahasa Jerman yaitu lehren. 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 Mengajar dalam bahasa Spanyol yaitu enseñar. 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 Mengajar dalam bahasa Arab yaitu alima. 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 Mengajar dalam bahasa Korea yaitu garecida. 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 Mengajar dalam bahasa Jepang yaitu oshieru. 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 Mengajar dalam bahasa Mandarin yaitu ciao. 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 Atau ciao tao. Ciao tao. Ciao tao. Sekarang kita asosiasikan untuk kata mengajar dalam bahasa Inggris teach, kita gambarkan dengan pilus teach, touch. Saya ulangi, pilus, merek, tik, tak. Mengajar dalam bahasa Perancis, apprendre,
kita gambarkan dengan minuman soft drink 7up dan Andre. Mengajar dalam bahasa Jerman yaitu Lehren, kita gambarkan dengan hewan laron. Mengajar dalam bahasa Spanyol enseñar, kita gambarkan dengan insinyur. Mengajar dalam bahasa Arab alima, kita gambarkan dengan alim ulama. Mengajar dalam bahasa Korea garecida, kita gambarkan dengan garasi. Mengajar dengan bahasa Jepang yaitu oshieru, kita gambarkan dengan usir atau mengusir. Mengajar dalam bahasa Mandarin Jiao, kita gambarkan dengan artis laga yaitu Joe Taslim. Sahabat Polyglot, sekarang coba kita bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, bayangkan Andre pada saat dia mengajar, dia makan pilus tik-tak dan minum soft drink 7up. Lalu diganggu oleh hewan laron pada saat dia mengajar insinyur dan para alim ulama. Mengajarnya di garasi, lalu diusir oleh Joe Taslim. Saya ulangi narasinya, bayangkan pada saat Andre mengajar, dia makan pilus tik-tak dan minum soft drink 7up. Lalu diganggu oleh hewan laron pada saat dia mengajar insinyur dan para alim ulama. Mengajarnya di garasi, lalu diusir oleh Joe Taslim. Kosakata melaporkan. Melaporkan dalam bahasa Inggris yaitu report, report, report. Melaporkan dalam bahasa Prancis yaitu rapporteur, rapporteur, rapporteur. Melaporkan dalam bahasa Jerman yaitu berichten, berichten, berichten atau melden, melden, melden. Melaporkan dalam bahasa Spanyol yaitu informar, informar, informar. Melaporkan dalam bahasa Jepang yaitu hokoku, hokoku, hokoku. Melaporkan dalam bahasa Korea yaitu bogohada, bogohada, bogohada. Melaporkan dalam bahasa Mandarin yaitu paokao, paokao, paokao. Sekarang kita asosiasikan untuk kosakata melaporkan dalam bahasa Inggris report digambarkan dengan buku raport. Melaporkan dalam bahasa Perancis rapporteur digambarkan dengan seorang reporter. Melaporkan dalam bahasa Jerman berichten digambarkan dengan berita. Melaporkan dalam bahasa Spanyol informar digambarkan dengan informasi. Melaporkan dalam bahasa Jepang hokoku digambarkan dengan rokok. Melaporkan dalam bahasa Korea bogohada digambarkan dengan istana Bogor. Melaporkan dalam bahasa Mandarin paokao digambarkan dengan sembako. Sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap, sahabat Polyglot? Baik, narasinya yaitu bayangkan ada seorang reporter, dia sedang membawa buku raport sambil melaporkan sebuah berita, informasi tentang sebuah rencana bahwasanya di Istana Bogor itu dilarang membawa rokok dan sembako. Saya ulangi narasinya, bayangkan ada seorang reporter yang sedang melaporkan sebuah berita informasi sambil memegang sebuah buku raport
dia melaporkan bahwasanya di Istana Bogor dilarang untuk membawa rokok dan sembako. Kosakata parfum. Parfum dalam bahasa Inggris yaitu perfume. 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 Parfum dalam bahasa Perancis yaitu le parfum. Le parfum. Le parfum. Parfum dalam bahasa Jerman yaitu das Parfum. Das Parfum. Das Parfum. Parfum dalam bahasa Spanyol el perfume. El perfume. El perfume. Parfum dalam bahasa Arab al-atur. 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 Parfum dalam bahasa Jepang kosui. 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 Parfum dalam bahasa Korea hyangsu. 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 Parfum dalam bahasa Mandarin yaitu xiang shui. Xiang shui. Xiang shui. Sekarang kita asosiasikan untuk kata parfum dalam bahasa Inggris, perfume digambarkan dengan sebuah parfum. Parfum dalam bahasa Perancis dan parfum dalam bahasa Jerman dan parfum dalam bahasa Korea itu kita gambarkan dengan sebuah parfum. Sedangkan parfum dalam bahasa Arab al-atur kita gambarkan dengan sebuah film King Arthur. Parfum dalam bahasa Jepang yaitu kosui kita gambarkan dengan Kozui Slimming Suit. Baju Kozui Slimming Suit. Parfum dalam bahasa Korea hyangsu kita gambarkan dengan eyang subur. Hyangsu yaitu eyang subur. Parfum dalam bahasa Mandarin xiang shui. Xiang shui kita gambarkan dengan liputan siang SCTV dan ocit yang biasa bilang suwe. Sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, narasinya yaitu bayangkan eyang subur suka memakai parfum sambil nonton film King Arthur dan pakai baju Kozui Slimming Suit. Lalu dia nonton liputan siang yang mana di beritanya itu ada ocit suwe. Saya ulangi narasinya, bayangkan eyang subur suka memakai parfum, lalu dia suka menonton film King Arthur dan memakai baju Kozui Slimming Suit pada saat dia menonton liputan siang yang mana di beritanya ada ocit suwe. Sebagai penutup pada segmen kali ini, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda bisa mengajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami di neuropolyglotsystem@gmail.com, atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi ataupun artikel ataupun video-video yang kita upload, Anda bisa langsung saja silahkan berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Neuropolyglot System. Saya ulangi untuk Facebooknya atau fanpage-nya di Neuropolyglot System, atau di Twitter kami. Di Twitter kami yaitu @kursuspolyglot. Saya ulangi, @kursuspolyglot. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini dan kita akan ketemu kembali untuk tahapan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat bersama Neuropolyglot System.